Tak hanya akun Instagram Sandra Dewi yang hilang setelah kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Moise. Kali ini, semua konten video di channel YouTube milik Sandra Dewi juga ikut raib. Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret Harvey Moise masih terus bergulir. Nama Sandra Dewi pun terus terseret dalam kasus tersebut. Kasus yang menyeret nama Harvey Moise itu pun kini kian melebar, hingga Sandra Dewi ikut diperiksa oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Baru-baru ini, semua konten video di channel YouTube pesinetron berambut panjang itu juga raib, dilihat pada Sabtu tanggal 20 April tahun 2024. Channel bernama Sandra Dewi Official benar-benar kosong. Saat dibuka hanya bertuliskan "This channel does not have any content". Channel YouTube Sandra Dewi Official sudah diikuti lebih dari 39.000 subscriber. Tidak ada konten yang tersisa satupun dari channel yang dibuat sejak tanggal 1 September tahun 2015 lalu. Setelah suaminya Harvey Moise jadi tersangka dan ditahan karena kasus korupsi tata niaga timah tahun 2015 sampai tahun 2022, Sandra Dewi hanya terlihat saat menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Agung sebagai saksi. Perempuan kelahiran Bangka Belitung tanggal 8 Agustus tahun 1983 itu diperiksa terkait rekening yang diblokir atas kasus tersebut pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024 lalu. Beberapa minggu sebelumnya, Sandra Dewi masih mengunggah soal kondisi kesehatannya yang baru menjalani operasi ambien. Pertama kali muncul sikap Sandra Dewi dinilai sangat tenang, karena terus tersenyum dan menyapa wartawan meski tanpa memberikan penjelasan atau klarifikasi. Bahkan sebelum masuk ke dalam gedung Kejagung, Sandra Dewi sempat menengok ke kamera wartawan dan memberikan love sign menggunakan tangannya sambil tersenyum. Pada tanggal 13 April tahun 2024, diketahui akun Instagram Sandra Dewi hilang. Belum diketahui apakah akun @sandradewi88 itu dihapus atau hanya diubah namanya hingga tak bisa ditemukan. Terkait hilangnya media sosial Sandra Dewi, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana memberikan penegasan. Ketut Sumedana menegaskan Kejagung tak ada hubungannya dengan hal tersebut. Nggak ada hubungan dengan kita, tegas Ketut Sumedana di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nggak ada pengaruhnya dan hubungannya dengan proses penyidikan, lanjutnya. Kejagung tengah fokus melakukan penelusuran aset yang dimungkinkan ada kaitannya dengan kasus korupsi yang sudah menjadikan 16 orang tersangka, termasuk Harvey Moise dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Penelusuran aset tersebut informasinya disebutkan oleh Ketut dari berbagai media sosial maupun elektronik. Kita juga melakukan upaya penelusuran aset itu memang dari sosmed, media juga, dari informasi apapun terkait dengan itu. Kita gunakan aset tracking baik lewat media sosial media elektronik, jelasnya. Belum diketahui apakah Sandra Dewi akan kembali diperiksa lagi oleh penyidik dari Kejagung atau tidak. Sampai saat ini Sandra Dewi masih berstatus sebagai saksi. Sedangkan Harvey Moise juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sementara status masih jadi saksi. Untuk yang lain-lain perkembangan kita tunggu ke depan, tegasnya.